Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusaleh, saya dari semester 4 manajemen malam. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang penulisan bad news. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Irani Rumusmawa selaku dosen pembimbing mata kuliah komunikasi bisnis dan negosiasi. Di sini ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada tujuan pengiriman bad news, ada tujuan mengkomunikasikan bad news, dan lain-lain. Sebelum masuk ke hal itu, marilah perlu kita ketahui bad news itu apa. Baik, jelaskan. Bad news itu adalah suatu menyampaikan suatu informasi yang kurang baik, tapi kita harus memperhatikan dampak terhadap penerima informasi atau terhadap audiens. Contohnya seperti PHK terhadap karyawan, terus berita duka cita, terus keberadaan lulusan dalam ujian, dan lain-lain. Baik, di sini ada beberapa tujuan mengirimkan bad news. Yang pertama adalah menyampaikan berita buruk. Tentu dalam pengiriman bad news itu yang dikirimkan adalah berita buruk, tentu adanya berita buruk. Namun juga bad news, berita yang buruk, bukan berita baik. Kedua, yaitu memperoleh penerima tentang berita buruk tersebut. Maksudnya gini, meskipun kita selaku menyampaikan berita buruk terhadap orang, tentunya kita harus mendapat penerimaan. Meskipun kita menyampaikan berita buruk, tapi tidak ada penerimaan dari seorang audiens, tentunya kita selaku penyampai berita gak ada gunanya menyampaikan berita itu kalau beritanya tidak tersampaikan atau tidak ada yang menerima. Yang ketiga, mempertahankan sebanyak mungkin niat baik dan menerima. Jadi gini, meskipun kita menyampaikan berita buruk terhadap penerima, tentunya kita masih mempertahankan niat baik. Setidaknya niat baik, kenapa kita harus menyampaikan berita itu. Terus yang keempat, mempertahankan citra baik organisasi. Terus yang kelima, mengurangi dan menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut yang di waktu yang akan datang. Selanjutnya kemudian di sini ada tujuan mengkomunikasikan bad news. Yang pertama, di sini tujuan mengkomunikasikan bad news ini ada 4. Yang pertama, penerimaan. Yang kedua, citra positif. Yang ketiga, kejelasan pesan. Yang keempat itu protektif. Kemudian di sini ada strategi pengorganisasian. Dalam strategi pengorganisasian ini ada 2 cara dalam strategi pengorganisasian. Yang pertama itu menciptakan audiens centered tone. Yang kedua, memilih pendekatan organisasional. Yang pertama, menciptakan audiens centered tone. Mengapa audiens centered tone ini diciptakan? Tujuannya yang pertama itu membantu audiens untuk mengetahui bahwa bad news itu merupakan suatu berita yang tegas. Yang kedua, membantu audiens untuk mengerti terhadap keputusan. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill terhadap perusahaan. Selanjutnya, yang kedua itu memilih pendekatan organisasional. Di sini ada 2 cara melakukan kegiatan pendekatan ke organisasional. Di sini ada 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan secara tidak langsung. Yang kedua, menggunakan pendekatan secara langsung. Dalam pendekatan secara tidak langsung ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu pembukaan, alasan,
bad news dan penutup positif. Dalam pembukaan ini ada pernyataan netral yang harus dilakukan. Yang kedua, alasan. Dalam alasan ada penjelasan yang logis terhadap bad news. Terus yang ketiga, bad news berarti ini menyatakan berita buruknya. Yang terakhir, bersahabat menyenangkan. Selanjutnya melakukan dapat dilakukan secara pendekatan secara langsung. Pendekatan secara langsung ini ada 3 tahapan, beda dengan yang tadi. Yang tadinya itu 4, sekarang ada 3. Yang ini perbedaannya dari tadi itu adanya pembukaan untuk pendekatan secara tidak langsung, sedangkan pendekatan secara langsung itu tanpa adanya pembukaan. Dan urutan-urutannya itu beda. Yang awalnya bad news itu di urutan ketiga di pendekatan secara tidak langsung. Untuk pendekatan secara langsung itu bad newsnya itu diucapkan terlebih dahulu, baru alasan dan penutup. Biasanya pendekatan secara langsung ini digunakan pertama bagi seorang penerima bad news yang sukanya dengan pesan yang to the point, tidak bertele-tele. Yang kedua, pesannya berpengaruh kecil atau berdampak kecil terhadap penerima. Yang ketiga, pesan disampaikan secara empati. Di sini ada beberapa pertanyaan dalam memilih pendekatan untuk pesan negatif. Pertanyaan pertama yaitu apakah berita tersebut atau pesan tersebut akan membuat seorang penerima shock? Yang kedua, apakah membaca lebih suka pesan-pesan yang pendek atau pesan-pesan yang panjang? Yang ketiga, seberapa penting pesan bagi seorang penerima? Yang keempat, apakah Anda perlu mempertahankan hubungan kerja yang dekat dengan pembaca pesan? Yang kelima, apakah Anda perlu menarik perhatian pembaca? Yang keenam, apakah gaya yang disukai oleh organisasi Anda? Dan yang terakhir, sebenarnya seberapa banyak komunikasi lanjut yang akan Anda inginkan? Selanjutnya di sini ada kata-kata positif yang harus dimasukkan atau digunakan dalam penyampaian bad news. Jadi kita dalam menyampaikan bad news itu tidak harus menggunakan kata-kata positif, seperti halnya contoh, saya tidak paham apa maksud Anda. Yang pertama. Yang kedua, kerusakan tersebut tidak bisa diperbaiki dalam waktu 1 minggu. Yang selanjutnya, yang ketiga, tolong klarifikasi permintaan Anda. Yang terakhir, barang tersebut akan diperbaiki minggu depan. Itu adalah contoh-contoh kata-kata positif yang biasa dilakukan atau yang biasanya terdapat dalam penyampaian bad news. Selanjutnya ini ada contoh-contoh umum, contoh-contoh pesan-pesan negatif secara umum. Yang pertama, mengirimkan pesan negatif tentang masalah bisnis rutin, menolak permintaan rutin, berita buruk terhadap transaksi-transaksi, dan lain-lain. Tidak hanya itu, dalam bad news itu ada juga bad news berita buruk terhadap produk. Jadi tidak hanya bad news terhadap perusahaan, terhadap perorangan, terhadap organisasi. Jadi terhadap produk pun ada bad newsnya. Seperti halnya contoh kenaikan harga produk, pengembalian produk, kadaluarsa produk, dan produk rusak atau cacat. Itu adalah termasuk bad news dalam produk. Selanjutnya di sini ada poin-poin penting harus diperhatikan dalam mengembangkan pesan-pesan negatif. Yang pertama, kelola waktu Anda dengan hati-hati. Yang kedua, bila masalah telah ditutup, jangan menyirat bahwa masalah tersebut masih ada atau masih terbuka. Yang ketiga, tawarkan ide-ide alternatif bila mampu. Yang terakhir, jangan menyiratkan bahwa ada bantuan atau informasi lain yang mungkin tersedia padahal sesungguhnya tidak ada. Yang terakhir ini maksudnya jangan kita harus mengelola dulu informasi yang kita dapat, sehingga tidak menjadikan informasi yang nanti jika didengar oleh para audiens atau para penerima
tidak menjadi informasi yang hoak atau bisa menjerumuskan orang-orang itu. Materi selanjutnya adalah penulisan pesan persuasif. Persuasif, suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menjual ide atau gagasan kepada orang lain. Yang kedua, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang ketiga, mengumpulkan suatu dukungan untuk kegiatan tertentu. Yang terakhir, meminta bantuan dana bagi pembiayaan suatu proyek tertentu. Jadi tujuannya pesan persuasif ini dalam artian untuk mempengaruhi orang-orang. Yang pertama untuk mengikuti atau mendapat dukungan, atau dalam arti meminta bantuan dana bagi untuk pembiayaan suatu proyek tertentu. Selanjutnya, kriteria pesan persuasif. Yang pertama, mempengaruhi audien yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya. Yang kedua, lebih panjang. Yang ketiga, lebih rinci. Yang terakhir adalah tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Langkah-langkah di sini ada beberapa langkah yang untuk penyusunan pesan persuasif. Yang pertama, menganalisa audien. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya. Yang ketiga, pendekatan organisasional. Dan memasuki yang pertama, yaitu menganalisa audien. Berarti kita harus tahu siapa itu audiennya, terus apa saja kebutuhan mereka, terus bagaimana kredibilitas kita atau sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan. Jadi kita selaku penyampai pesan, kita harus tahu siapa audien kita sehingga kita bisa mempengaruhi terhadap audien sesuai apa yang diinginkan. Dan yang kedua, kita harus tahu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh seorang audien. Selanjutnya, pertimbangan perbedaan budaya. Yang kedua itu mempertimbangkan perbedaan budaya. Pemahaman kita seorang pemberi pesan atau penyampai pesan dalam melihat pertimbangan perbedaan budaya itu juga sangat membantu dalam memuaskan kebutuhan audien. Tidak hanya itu, juga dapat membantu bagaimana audien itu memandang kita seorang penyampai pesan. Selanjutnya, yang ketiga itu pendekatan organisasional. Ini seperti halnya yang bad news tadi, ada langkah-langkah pendekatan organisasional. Di sini ada dua juga. Yang pertama, pendekatan secara tidak langsung dan pendekatan secara langsung. Dalam menyampaikan suatu pesan persuasif, tentu ada hal-hal yang diperlukan untuk mengembangkan pesan itu. Apa saja hal-hal yang dalam menyampaikan suatu pesan, khususnya pesan persuasif, tentunya kita sebagai penyampai pesan perlunya pengembangan dalam menyampaikan suatu pesan. Di sini ada beberapa pengembangan yang perlu dikembangkan dalam pesan persuasif. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Yang kedua, kerangka argumentasi. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kapabilitas untuk dipercaya orang lain yang melalui satu, fakta. Yang kedua, public figure yang baik. Yang ketiga, kemampuan. Yang terakhir ada pengalaman. Tentu ini sangat penting bagi seorang pelaku pesan persuasif. Tentunya pesan yang harus disampaikan itu fakta atau benar-benar terjadi.
Yang kedua, public figure yang baik. Berarti kita seorang penyampai pesan tentunya dilihat oleh seorang audiens itu public figure. Kalau kita seorang public figure, tentunya dilihat itu seorang public figure yang baik atau enggak. Itu juga termasuk cara-cara yang harus dikembangkan dalam menyampaikan pesan. Yang ketiga, kemampuan, hard skill atau soft skill. Yang terakhir ada pengalaman. Pengalaman juga berbicara dalam penyampaian suatu pesan persuasif. Karena dari pengalaman kita juga dapat lebih mudah untuk mempengaruhi orang-orang sehingga dia dapat percaya terhadap kita. Yang kedua, kerangka argumentasi. Di sini ada 4, disingkat AIDA. A, attention atau perhatian. Perhatian di sini memperkenalkan kepada audiens satu ide yang membuat mereka mau mendengar. Jadi memberikan ide-ide menarik sehingga audiens itu bisa mau mendengar terhadap pesan-pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, interest atau minat. Hubungkan pesan dengan manfaat yang akan diterima audiens. Yang ketiga, desire atau hasrat. Buat audiens itu mengubah keinginannya dengan penjelasan. Yang terakhir itu tindakan. Sarankan tindakan spesifik yang diinginkan dari audiens. Ini yang terakhir ini kita memberikan saran terhadap audiens sehingga audiens itu bisa percaya akan pesan-pesan yang kita sampaikan. Di sini ada beberapa komponen dalam pesan-pesan persuasif. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, membangun minat. Dan yang ketiga, adalah mengurangi penolakan. Yang terakhir, memotivasi tindakan. Yang pertama yaitu menarik perhatian. Menarik perhatian ini kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu penawaran bebas, janji, pertanyaan, kutipan, fitur produk, dan kesaksian. Yang kedua yaitu membangun minat. Membangun minat ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu daya tarik rasional, daya tarik emosional, deskripsi produk, dan manfaat pembaca dan fakta. Mengurangi penolakan. Di sini ada kesaksian, garansi, percobaan gratis, sampel, tes kinerja, dan polling. Ini hal-hal yang harus kita lakukan untuk kita mengurangi penolakan terhadap pesan yang kita sampaikan. Yang ketiga, memotivasi tindakan. Yang pertama, hadiah, iming-iming hadiah. Yang kedua, insentif, penawaran terbatas. Yang ketiga, yang keempat, tenggat waktu. Yang terakhir ada garansi. Yang ketiga itu memilih daya pemikat. Pertama, pemikat emosional. Pemikat emosional itu ada nilai, kenyamanan, keamanan, dan penghargaan. Tentunya itu adalah suatu hal yang diinginkan oleh seorang pendengar, yaitu adanya nilai, adanya kenyamanan dalam mendengarkan pesan, terus ada keamanan dalam pesan itu, dan adanya penghargaan apa yang akan didapat jika orang itu percaya akan pesan itu. Yang ketiga, selanjutnya dari memilih daya pemikat itu, selain pemikat emosional itu ada pemikat logika, dari analogi, dari induksi, dari deduksi. Terakhir ada pertimbangan etika. Contoh-contoh pesan-pesan persuasif itu adalah permintaan persuasif untuk melakukan tindakan, orientasi persuasif tentang ide, yang terakhir pesan pemasaran dan penjualan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap stay at home, jaga kesehatan, bye bye.